Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi bersama saya di Wijas Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan informasi kepada Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu peserta seleksi kompetensi tahap pertama P3K Guru yang sudah dinyatakan lulus. Seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar jika saya nanti saat memberikan informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu yang pertama kali akan mendapatkan notifikasinya. Oke, kita langsung saja. Seperti kita ketahui bersama, bahwasanya saat ini sedang viral surat dari Badan Kepegawaian Negara perihal usul penetapan NI P3K tahun 2021 secara elektronik. Karena mungkin saja surat yang diterbitkan pada tanggal 2 November tahun 2021 ini sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu peserta seleksi kompetensi tahap pertama P3K Guru yang sudah dinyatakan lulus. Jadi surat ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian Kementerian Lembaga dan pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Setelah saya baca dan saya pelajari, ada 8 poin yang perlu saya jelaskan secara detail kepada Bapak Ibu, karena mungkin saja ada sebagian dari Bapak Ibu yang belum memahami terkait dengan poin-poin dimaksud. Adapun poin-poin tersebut adalah dimulai dari poin 4 sampai dengan poin 11. Oke, kita mulai saja langsung dari poin 4-nya. Di sini di poin 4 itu isinya adalah instansi yang telah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui inbox admin P3K wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan penetapan NI P3K. Jadi maksud dari poin yang keempat ini adalah apabila instansi baik yang di provinsi ataupun di kabupaten kota maupun yang di pusat, apabila sudah menerima hasil kelulusan yang dikirim dari PKN melalui inbox admin P3K, maka wajib untuk mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan penetapan NI P3K. Jadi memang mungkin sebagian instansi sudah menerima inbox dari PKN tersebut, tapi bisa jadi juga kenapa untuk pengumuman P3K Guru dan pemberkasannya belum dipublish sampai sekarang, karena memang mungkin saja masih ada kendala-kendala ataupun koordinasi yang belum efektif antara Kemendikbud, BKN, dan instansi di daerah. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena saat ini Kemendikbud, BKN, dan instansi daerah terus saling melakukan koordinasi untuk memastikan kepastian kapan tahapan pemberkasan itu bisa dipublish pada peserta P3K Guru yang sudah lulus pada seleksi kompetensi tahap pertama. Oke, kita lanjut ke poin 5. Di mana poin 5 itu isinya adalah pemberkasan penetapan NI P3K tahun 2021 dilakukan secara elektronik atau paperless melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dan aplikasi pendukung dokumen elektronik atau Duku Digital pada alamat https://dukudigital.bkn.go.id. Tanda tangan pertimbangan teknis penetapan NI P3K dilakukan secara digital. Nah, untuk poin nomor 5 ini sebenarnya bukan ditujukan kepada Bapak Ibu peserta P3K Guru yang sudah lulus seleksi kompetensi tahap pertama, melainkan poin ini ditujukan kepada instansi-instansi ataupun PKD provinsi maupun PKD kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing dengan sistem aplikasi pelayanan pegawaian SAPK ataupun aplikasi pendukung dokumen elektronik Duku Digital. Karena nanti pada saat pengisian DLH dan pengunggahan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, Bapak Ibu hanya fokus di aplikasi SSCSN saja. Oke, kita lanjut ke poin yang nomor 6. Poin nomor 6 itu isinya adalah persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI P3K diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui https://sscn.bkn.go.id. Nah, di sini poin 6 ini maksudnya adalah untuk persyaratan kelengkapan dokumen bagi Bapak Ibu pada saat pemberkasan itu bisa dilihat di peraturan BKN sesuai dengan yang sudah tertera di poin 6 ini. Nah, nanti Bapak Ibu cukup fokus saja di aplikasi SSCSN seperti yang saya sampaikan tadi. Berarti nanti Bapak Ibu tidak ada berhubungan dengan aplikasi SAPK ataupun aplikasi Duku Digital. Karena nanti ketika pengisian DRH dan pengunggahan
dokumen-dokumen atau berkas yang dipersyaratkan itu langsung diinput ataupun diunggah di sistem sscsnbkn.go.id. Di sini masih ada kekeliruan di mana untuk webnya ataupun alamat webnya masih menggunakan SSTN. Nanti Bapak Ibu silahkan menyesuaikan saja, karena saya yakin Bapak Ibu sudah tahu untuk alamat SSCSN itu webnya di seperti apa. Karena saat ini untuk alamat SSTN itu sudah berganti nama menjadi SSCSN. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui terkait dengan alamat web dimaksud. Kemudian untuk tutorial cara pengisian daftar riwayat hidup dan penggunaan dokumen yang benar, silahkan disimak di video saya yang sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu, tutorial video itu bisa sebagai pedoman dari mulai langkah awal sampai langkah terakhir, yaitu pengakhiran proses pengisian DRH. Jadi untuk pengisian DRH dan pengunggahan berkas ini merupakan tahapan yang krusial ataupun tahapan yang penting. Perlu ketelitian dari Bapak Ibu, jangan sampai keliru ataupun salah dalam mengisi kolom-kolom yang ada di SSCSN. Kemudian juga jangan sampai salah ketika mengunggah berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan BKN yang tadi di poin 6. Karena apabila Bapak Ibu sampai keliru atau salah, nanti status pemberkasannya akan menjadi BTL ataupun berkas tidak lengkap. Sekarang kita masuk ke poin ke-7. Poin ke-7 isinya adalah kelengkapan dokumen usul penetapan NIP3K yang harus diunggah oleh pelamar, yaitu, nah di sini ada beberapa poin dari huruf H sampai huruf G. Bapak Ibu mungkin sudah tahu terkait dokumen-dokumen dimaksud, jadi Bapak Ibu nanti sudah bisa mempersiapkan dan men-scan dokumen-dokumen tersebut. Karena nanti ketika pengumuman tahap pemberkasan sudah dipublis oleh instansi-instansi ataupun BKD provinsi maupun kabupaten kota, nanti untuk persyaratan dokumennya akan sama persis seperti ini. Seperti daftar riwayat hidup itu telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Nah, nanti tidak akan berbeda karena pengumuman instansi patokannya atau pedomannya pasti dari surat yang diterbitkan oleh BKN ini. Termasuk juga ketentuan-ketentuan lainnya dalam pengumuman yang akan dipublis oleh instansi akan berpedoman pada surat ini. Saya rasa poin yang nomor 7 sudah cukup jelas. Kita lanjut ke poin yang nomor 8, yaitu, nah poin nomor 8 ini isinya instansi melakukan proses usul penetapan NIP3K melalui SAPK serta cek dokumen elektronik yang disampaikan oleh pelamar melalui aplikasi Doku Digital. Nah, poin nomor 8 ini ditujukan kepada instansi BKD provinsi maupun kabupaten kota. Jadi nanti setelah Bapak Ibu selesai mengisi daftar riwayat hidup dan mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada sistem SSCSN, maka setelah itu instansi akan merekap data-data yang sudah dikirim oleh Bapak Ibu serta memverifikasi data-data tersebut. Setelah verifikasi selesai dan dinyatakan sudah tidak ada masalah lagi terkait dengan dokumen-dokumen yang sudah diinput oleh Bapak Ibu, setelah itu instansi melakukan proses usul penetapan NIP3K ini melalui SAPK kepada BKN. Kemudian di poin 9 itu isinya kelengkapan dokumen usul penetapan NIP3K yang harus diunggah oleh instansi, yaitu, nah ini sepertinya tidak perlu saya jelaskan secara detail karena ini menjadi kewajiban instansi ataupun kewenangan instansi. Jadi Bapak Ibu bisa mengabaikan poin 9 ini. Kita lanjut ke poin 10. Poin 10 yaitu penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NIP3K non guru oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi Doku Digital untuk tahap 1 mulai tanggal 19 November tahun 2021 sampai dengan 18 Desember 2021, dan untuk tahap 2 mulai tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Sedangkan untuk usul penetapan NIP3K guru disampaikan sesuai dengan usul masing-masing instansi. Jadi poin nomor 10 ini masih menjadi kewenangan instansi. Cuman yang jadi masalah itu untuk rentang periode usul penetapan NIP3K guru tidak disebutkan dengan tegas. Sementara di rentang periode untuk P3K non guru itu jelas di tahap pertama itu di tanggal 19 November 2021 sampai dengan 18 Desember 2021, dan untuk tahap 2 itu mulai tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Nah, ini menjadi dilema bagi instansi BKD provinsi maupun BKD kabupaten kota,
karena dalam surat ini tidak disebutkan secara jelas dan tegas untuk tanggal usul penetapan NIP 3K Guru maupun tanggal tahapan pemberkasan di SSCSN. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena saat ini Kemendikbud, BKN, dan BKD Provinsi serta BKD Kabupaten Kota terus melakukan koordinasi untuk mendapatkan solusi serta jadwal yang tegas terkait dengan usul penetapan NIP 3K Guru maupun jadwal untuk pemberkasan ataupun pengunggahan dokumen serta pengisian LH di sistem SSCSN. Oke, kita lanjut ke poin 11, yaitu poin 11 itu isinya penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP 3K kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Jadi poin nomor 11 ini juga cukup jelas, saya tidak perlu jelaskan lagi secara detail. Jadi mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu. Jika informasi ini dirasakan bermanfaat, silahkan di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena saya akan terus mengupdate informasi-informasi terbaru terkait dengan usul penetapan NIP P3K Guru maupun untuk jadwal tahapan pemberkasan di sistem SSCSN. Semoga kita sehat selalu, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.